Kontroversi uang damai 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Ada pengakuan berbeda pihak Kades. Sebuah video viral memperlihatkan pengakuan berbeda Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, mengenai uang damai sebesar 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya. Video ini memicu perdebatan di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai inisiatif uang damai tersebut. Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menjelaskan dalam video tersebut bahwa ia berinisiatif melakukan mediasi antara Supriyani dan orang tua murid, Aibda Wibowo Hashim. Ia merasa tidak tega melihat masalah yang menimpa warganya. Rokiman menyatakan, sebagai pemerintah merasa ikut bertanggung jawab atas kasus yang menimpa guru honorer itu. Ia kemudian mencoba melakukan mediasi dan menawarkan adanya uang damai. Yang pertama dari angka 20-30 namun jangankan 20. 50 kalau pihak korban tidak mau damai atau mencabut tidak akan selesai. Kemudian saya menyampaikan kepada Ibu Supriyani soal opsi ini, 50 juta rupiah. Kemudian Ibu Supriyani terdiam. Memang mutlak itu dari kami, katanya dalam video. Dalam video lain yang beredar, Rokiman menyebutkan sosok lain yang menawarkan uang damai tersebut, yang bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya. Rokiman dalam pernyataan lain mengatakan, opsi uang damai itu berasal dari Kanit Reskrim Polsek Baito. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat terkait siapa yang sebetulnya mengusulkan adanya uang damai di kasus Supriyani. Hingga saat ini, Rokiman belum memberikan klarifikasi mengenai dua video yang beredar. Tim Tribun News Sultra telah berupaya mengonfirmasi pernyataan Rokiman sejak namanya terseret dalam kasus ini. Sebelumnya, pihak Supriyani mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah, sedangkan Aibda Wibowo Hashim membantahnya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga,
Waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya.
Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan.